rekan sekalian, perkenalkan nama saya Landra Zulfikar Ismiadi. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Binus Online dengan nomor induk mahasiswa 2602287811. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai optimasi software development lifecycle dengan AI integration. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa software development lifecycle yang saat ini sering kita jalankan atau bisa kita sebut SDLC tradisional itu merupakan suatu proses yang cukup panjang dan seringkali sangat lama prosesnya. Kadangkala juga terdapat kendala-kendala yang sering dialami pada tahap proses SDLC ini, di mana error sering terjadi, waktu tidak efisien, tidak efektif, dan sangat lama prosesnya. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba untuk mengembangkan suatu aplikasi dengan anti-gravity, di mana akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif untuk pengembangan web aplikasi. Baik, berikutnya adalah activity objectives. Proyek ini menyasar kalangan mahasiswa untuk dapat memahami secara luas peran AI di setiap fase SDLC ini. Yang pertama, tujuannya itu adalah education. Jadi mahasiswa dapat mengetahui secara komprehensif mengenai artificial intelligence ini. Lalu berikutnya ada inspiration. Jadi untuk mengadopsi secara baik tools atau alat-alat yang saat ini sering digunakan di pasaran. Berikutnya adalah impact. Jadi kami ingin meningkatkan literasi digital mengenai AI, khususnya anti-gravity. Yang terakhir adalah growth. Jadi kami ingin bahwa mahasiswa dapat memiliki kesiapan untuk menghadapi industri 4.0. Baik, berikutnya kita langsung ke inti dari video ini. Content discussion, yaitu the SDLC stage. Integrasi AI dari setiap fase SDLC memungkinkan kita dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien dalam mengembangkan aplikasi. Dari mulai tahap planning atau persiapan, kita dapat mengoptimasi setiap peran kita dengan AI. Lalu berikutnya ada di tahap desain. AI juga dapat membuat prototipe berbasis web yang dapat digenerate langsung oleh AI. Berikutnya juga pada tahap implementasi atau coding, anti-gravity dapat membantu kita dalam setiap coding yang kita butuhkan. Yang terakhir, testing and deployment. Anti-gravity juga dapat mendeteksi bug-bug atau juga melakukan testing terhadap aplikasi yang kita buat. Baik, sekarang kita mari langsung saja untuk mencoba salah satu tools yang akan kita gunakan, yaitu anti-gravity. Baik, di sini sudah ada tampilan dari anti-gravity. Sekilas tampilannya mirip Visual Studio Code. Hanya saja di sini ada salah satu tab utama yang akan membantu kita dalam mengembangkan aplikasi ini, yaitu tab Agent. Kita akan mulai dari training, di mana salah satu tahap utama dari SDLC ini adalah persiapan. Baik, untuk saat ini saya akan membuat suatu aplikasi yang sederhana, yaitu To-Do Apps. Nah, di sini saya akan membuat suatu To-Do Apps dengan fitur timeline dan Kanban board.
Secara teknis, aplikasi To-Do itu adalah aplikasi yang sederhana, tetapi dengan Kanban board dan timeline di dalamnya, ini menjadi suatu aplikasi yang cukup menantang. Kita akan menguji di sini seberapa capable AI ini. Nah, AI mulai bekerja. Di sini dia mulai berpikir. Oke. Nah, di sini dia mulai menganalisa proyek yang saat ini terbuka. Ini adalah merupakan proyek kosong, hanya folder kosong, dan dia sudah menyadarinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia mulai membuat rencana implementasi. Oke. Implementation plan-nya sudah muncul dan dapat kita lihat di sini. Di sini Premium To-Do app, timeline and Kanban board. Oke, di sini ada sebuah notes important. Desain menggunakan dark glass morphism dengan gradient ungu biru, mid font animation and feel yang sangat premium. Typography menggunakan Google Fonts, Inter untuk credibility dan Outfit untuk headings. Oke, di sini ada color palette-nya, priority colors, high, medium, low, core feature, task list, Kanban board, timeline view, task management, create, edit, delete task, title, description, due date, priority, categories, tags with color coding, subtask, checklist item, status tracking. Berikutnya smart feature, ada search, statistic dashboard, dark mode, local storage persistence, responsive design, ada desktop, tablet, dan mobile. Oke, dari sini saja dapat kita lihat bahwa planning yang dia buat sudah sangat lengkap. Dari mulai desainnya, core fiturnya, bahkan sampai struktur folder, dan menggunakan HTML dan CSS-nya, itu sudah sangat lengkap semua. Hal ini tentu saja mengingatkan kita bahwa biasanya planning itu adalah tahap yang memakan waktu lama, tapi dengan bantuan AI ini sudah dapat tercipta sebuah plan yang sangat lengkap dengan cepat. Oke, berikutnya mari kita mulai implementasinya. Oke, di sini dapat kita lihat dia akan mulai dengan membuat task. Tasknya sudah muncul. Mari kita lihat task yang dia buat. Oke, di sini sudah ada task untuk membuat CSS, JavaScript logic, HTML, indeksnya, dan yang terakhir tahap untuk testing. Oke, mungkin kita akan mencoba untuk mempercepatnya saja. Oke, di sini ada beberapa report. Nah, di sini ada suatu yang menarik. Open URL in browser. Doesn't need permission to act on google.com. Kita coba gunakan always allow. Oke, di sini ada sesuatu yang terjadi. Dia sudah membuka aplikasi yang sudah dibuat. Jadi dia mulai melakukan tes terhadap aplikasinya. Di sini saya tidak melakukan apapun.
untuk sebuah agent dari mulai planning, pengembangan, sampai pada akhirnya pengujian, ini semua dapat dilakukan oleh AI agent ini. Oke, di sini frame birunya sudah menghilang, artinya testingnya sudah selesai. Kita lihat, AI ini sudah menjalankan aplikasinya untuk di testing. Di sini kita dapat lihat aplikasi sudah berjalan dengan baik. Dia bilang Kanban board sudah dicek, ada 4 kolom: to do, in progress, review, dan timeline, overdue, today, tomorrow, groups, in connection line, call recorded, notes, lalu start bar, progress ring, counter lengkap, 5 to do, 3 in progress, 1 review, 1 done, dan 1 overdue. Namun saya perhatikan ada isu di list view. Nah, hanya menampilkan 1 task. Nah, ini dia bahkan mengcapture error yang dia buat. Di sini dia masih menggenerate. Oke, di sini sesinya sudah berakhir. Pekerjaan yang AI lakukan, kita lihat apa yang dia sampaikan. Aplikasi flow task sudah selesai dan terverifikasi. Ringkasannya dia sampaikan, lalu ada bug yang diperbaiki pada list view blank task, sidebar badge count. Lalu dia meminta kita untuk melihat waktunya. Oke, sini bisa kita lihat. Oke, timeline view. Dia bahkan membuat laporan dari kerjaannya. Oke, ini sangat lengkap ya, saya kira. Walaupun mungkin jika kita lihat tadi masih ada bug sebenarnya. Baik rekan-rekan, barusan kita sudah melihat bagaimana AI bekerja dari mulai planning, desain, implementation atau codingnya, dan bahkan testingnya. Di sini dapat kita lihat AI dapat benar-benar sangat membantu kita mengerjakan sebuah proyek pengembangan aplikasi. Dari sisi efisiensi, kecepatan, akurasi, dapat kita bilang ini sangat luar biasa. Akan tetapi kita tetap tidak dapat lengah, karena seperti yang tadi kita lihat, masih tetap ada bug yang mungkin tidak terlihat oleh AI. Di sini kita harus tetap waspada. Kita tidak dapat melepaskan AI sepenuhnya untuk bekerja sendiri. Kini kita dituntut untuk menjadi orkestrator, verifikator dari AI ini. Jadi soft skill yang kita butuhkan juga pemahaman mendalam terkait arsitektur aplikasi, terkait bahasa pemrograman, itu tetap kita butuhkan agar kita dapat memanfaatkan AI ini lebih baik lagi dan lebih efisien lagi. Dalam pekerjaan ini tentu sangat jauh-jauh membantu untuk pekerjaan kita sehari-hari. Kita dapat berkembang lebih baik lagi dengan menggunakan AI, dan kita dapat produktivitas yang lebih banyak lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.